pemirsa, senang sekali saya Fianka dan rekan saya Dinda, kembali hadir menyapa Anda pada program Berita Sore. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan juga sangat sering diperbincangkan, yaitu dengan topik riset, kemampuan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Untuk membedah topik ini secara mendalam, kami telah menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa. Tentunya dari 3 narasumber tersebut telah memiliki perspektif dan juga pengalaman yang berbeda-beda, yang tentunya nanti akan mewakili suara dari masyarakat maupun dari pemerintah. Kembali lagi dengan saya, reporter Fianka, yang pada kesempatan kali ini akan mewawancarai narasumber yang luar biasa yang akan mewakili suara dari pemerintah, yaitu Ibu Nazara. Selamat sore Ibu Nazara, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai pada kesempatan kali ini. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu menurut Ibu Nazara, bagaimana proses pemetaan kebutuhan utama masyarakat miskin di wilayah kerja Anda dan tantangan apa saja yang dihadapi? Terima kasih reporter Fianka atas kesempatannya. Saya izin menjawab pertanyaan pertama. Nah, dari pemerintah sendiri itu menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan survei lapangan untuk memetakan kebutuhan masyarakat miskin. Nah, tenaga pendamping melakukan verifikasi agar data tersebut akurat. Tetapi tantangan utama dari kami sendiri ini adalah kondisi geografis di Indonesia yang sangat sulit untuk dijangkau dan adanya perubahan fakta sosial yang dinamis sehingga pemetaan tersebut harus terus diperbarui. Terima kasih atas jawabannya Ibu Nazara. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sejauh mana menurut Ibu kolaborasi dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, sektor swasta, dan organisasi lokal dalam merumuskan serta melaksanakan program kemiskinan? Baik, untuk pertanyaan ini, kolaborasi sudah mulai dibangun dengan melibatkan kelompok masyarakat, LSM, dan juga sektor swasta dalam beberapa program pemberdayaan ekonomi serta pelatihan. Namun, tantangannya, peran masyarakat miskin itu dalam merumuskan kebijakan masih terbatas dan perlu ditingkatkan agar program ini lebih tepat sasaran dan responsif. Terima kasih atas jawabannya Ibu Nazara. Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan terakhir. Bagaimana respon pemerintah terhadap masalah kemiskinan yang muncul mendadak atau kompleks seperti saat pandemi, bencana, atau lonjakan harga kebutuhan pokok? Baik, respon kami itu sudah cepat dengan mengeluarkan program bantuan sosial tunai dan subsidi bahan pokok. Ada peningkatan sinergi berbagai instansi serta relawan untuk menjangkau masyarakat terdampak. Namun distribusi bantuan ini terkadang masih tidak merata gitu di wilayah terkecil. Halo Bapak Noval, sebelumnya perkenalkan saya Dinda. Nah, pada kesempatan kali ini saya izin mewawancari Bapak terkait beberapa pertanyaan yang mana di sini Bapak akan mewakili suara dari masyarakat. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Bapak melihat usaha pemerintah dalam memahami kondisi dan juga kebutuhan masyarakat miskin yang ada di lingkungan Bapak? Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya sendiri sebenarnya sudah melihat usaha pemerintah dalam memetakan kebutuhannya lewat pendataan seperti misalnya DTKS seperti itu. Tapi terkadang masyarakat itu saya sendiri juga belum terdata sehingga bantuan tersebut tuh tidak merata gitu. Wah, terima kasih ya Bapak Noval atas jawabannya. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apakah Bapak ini terlibat dalam penyusunan ataupun evaluasi program pemerintah terkait kemiskinan itu sendiri? Terkait itu sebenarnya saya sendiri sebagai masyarakat itu masih kurang dilibatkan gitu dalam berbagai macam musyawarah tersebut. Tapi mungkin ada musyawarah desa dan ya itu juga nggak selalu dilakukan setiap hari gitu, setiap tahun sekali gitu Bu. Baik, terima kasih Bapak Nopal atas jawabannya. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih Pak ya. Pernah nggak sih Bapak ini mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan dari pemerintah itu sendiri? Apakah ada kendala-kendala yang lebih detail terkait hal tersebut ya Pak? Pernah kalau itu. Kadang itu ada keterlambatan penyaluran bantuan dan aturan-aturannya juga rumit. Jadi membuat sebagian warga termasuk saya itu sulit mengakses program bantuan, terutama yang bagi yang nggak suka aktif gitu dalam kegiatan-kegiatan desa. Halo pemirsa, setelah tadi mewawancarai 2 narasumber, sekarang kita beralih ke narasumber terakhir, yaitu sebagai perwakilan dari masyarakat yang akan menjelaskan bagaimana interaksi masyarakat dengan pemerintah. Yaitu, selamat sore Ibu Huri. Baik, selamat sore reporter Fianka. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya Ibu Huri.
yaitu apakah Ibu Huhuri merasa dilibatkan atau didengar oleh pemerintah dalam perencanaan atau pelaksanaan program pemberantasan kemiskinan? Mungkin Ibu Huri bisa ceritakan pengalaman Ibu Huri. Terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Untuk partisipasi kami sendiri dalam perencanaan masih terbatas. Biasanya hanya saat sosialisasi. Kadang kami diberi kesempatan menyampaikan aspirasi tapi belum rutin. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Ibu Huri terdapat kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau kritik terhadap program-program pemerintah dan bagaimana pemerintah meresponnya? Terima kasih atas kesempatannya ya. Untuk hal ini ada kesempatan lewat musyawarah desa atau pertemuan terbatas. Tetapi respon pemerintah kadang lambat dan belum semua masukan ditindaklanjuti. Terima kasih atas jawabannya Ibu Huri. Untuk pertanyaan terakhir, apakah harapan Anda terhadap peran pemerintah agar interaksi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat bisa lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan? Baik, terima kasih sebelumnya. Harapannya mungkin pemerintah lebih terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat, membuat program yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mempercepat proses bantuan. Demikian rangkaian wawancara kami bersama 3 narasumber yang telah memberikan pandangan, solusi, serta informasi terkait isu yang tengah kita bahas. Nah, tentunya dari ketiga narasumber tadi telah memberikan beragam perspektif yang nantinya akan memperkaya pemahaman kita terkait interaksi antara masyarakat dan juga pemerintah. Terima kasih kepada narasumber kami yang telah meluangkan waktu, serta kepada Anda yang telah hadir untuk menyimak dari awal hingga akhir. Saya Fianka, Saya Dinda. sampai jumpa dalam wawancara selanjutnya. Terima kasih.